Ya, pemirsa CTV yang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir. Nah, Ustaz, ini ada hal yang lain yang ingin Ustaz sampaikan di segmen ini, Ustaz. Tafadhol. Ya, baik, pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pahami bahwa lahirnya aturan-aturan tentang perizinan ini ya, akibat dari adanya undang-undang liberal yang dihasilkan oleh DPR. Ada undang-undang PMA, undang-undang Sisdiknas, undang-undang SDA, sumber daya air, kemudian undang-undang minerba, dan ada ratusan undang-undang liberal yang lain. Yang seharusnya ini undang-undang yang harus dicabut. Kenapa? Yang pertama ini undang-undang tidak pro rakyat. Yang kedua ini undang-undang liberal yang punya potensi menjual negeri ini gitu kepada asing. Nah, undang-undang investasi asing itu di PMA itu asing boleh berinvestasi 2 kali 20 tahun plus 2 kali 10 berarti 40 tahun. Nah, plus opsi perpanjangan selama 95 tahun. Itu artinya satu generasi itu lewat. Kalau ini undang-undang ini tetap dibiarkan nggak dicabut. Nah, jadi ini sangat-sangat berbahaya, dan ada banyak undang-undang lain yang liberal yang berbahaya ya bagi bangsa. Itu satu, dan kita tahu bahwa itu hasil dari parlemen tentunya, yang tentunya untuk melenggang ke sana juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, yang kedua, tadi menarik pernyataan dari Ustadz Azanul bahwa Islam menurut hadis ini, Islam menuntut bukan hanya mengurusi urusan akhirat, mengurusi urusan zikir, urusan haji, urusan sholat, tapi juga Islam menuntut kita untuk mengurusi urusan dunia, gitu. Tentu dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada seorang penulis Barat namanya Michael H. Hart. Dia dalam bukunya The Most Influential People of the World, jadi 100 manusia paling berpengaruh di dunia, itu dia menuliskan Nabi Muhammad SAW itu nomor 1, dan itu hasil riset yang dilakukan selama 29 tahun, jadi bukan main-main. 29 tahun dia melakukan riset, dan Yesus nomor 3 gitu. Kalau kita Nabi Isa, Nabi mereka itu sebenarnya harusnya nomor 1. Tuhan mereka harusnya nomor 1 gitu. Tapi nomor 3. Si Michael ini dia orang Kristen gitu. Maka dia kemudian di Kristen sana di Eropa itu dihina gitu. Ini orang bodoh gitu, menempatkan Tuhannya nomor 3, itu malah nabinya orang Islam nomor 1. Nomor 2-nya Isaac Newton gitu. Iya. Nah, di sebuah universitas di Inggris dia diundang untuk ceramah. Ketika dia masuk ke ruangan itu, dia dihina, kemudian dia dicaci, dikatakan orang bodoh gitu. Bisa-bisanya menempatkan nabinya umat Islam nomor 1. Setelah kemudian audiens diam, kemudian dia jelaskan. Yang pertama, coba kalian jawab, adakah suatu kebohongan yang dibangun, suatu ide yang dibangun dengan kebohongan dan bertahan selama beribu tahun dengan pengikut yang bertambah banyak, bukan bertambah sedikit. Audiens terdiam. Iya. Yang kedua, kenapa dia menuliskan Nabi Muhammad nomor 1 sementara Yesus itu nomor 3. Nabi Muhammad, kata si Michael Esser ini, dia bukan hanya pemimpin di akhirat, dia memimpin manusia untuk mempersiapkan hari akhirat dengan sebaik-baiknya, tapi dia juga pemimpin di dunia. Dia mengurusi kehidupan di dunia, dia mengatur kehidupan dengan aturan yang berasal dari Tuhannya gitu. Dia mengatur pemerintahan, dia mengatur urusan politik, dia juga mengatur masalah pengelolaan sumber daya alam ini, dia juga mengatur masalah ekonomi, dia juga mengatur masalah perang dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pemimpin di dunia dan di akhirat. Itu statement yang luar biasa dari seorang Kristen, pengakuan yang sangat jujur. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita punya tugas dalam dunia ini. Yakni bagaimana mengatur kehidupan kita itu sesuai dengan aturan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya, termasuk pengaturan tambang ini. Iya. Jadi jangan sampai kita tertipu lagi gitu dengan pesta gitu. Pesta demokrasi yang betul-betul pesta gitu, yang nanti menghasilkan orang-orang yang duduk di parlemen sana, orang-orang yang justru pro pada para kapitalis, para pemodal asing, para pemilik modal. Yang tentu ya rakyat disapa ketika seperti sekarang ini sedang kampanye. Nanti setelah itu rakyat dilupakan. Dibuatlah undang-undang liberal yang kemudian merugikan rakyat. Baik. Oleh karenanya udah habis waktu kan? Baik,
Saya tutup. Iya. Sebagai penutup kita mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita dan tadi sebagai pengingat bagi kita ya aksi anak-anak muda yang masih peduli Aceh, peduli negeri supaya kita lebih serius gitu dalam mengurusi kehidupan kita, bukan cuma gembar-gembor syariat Islam betul. tapi juga harus di semua lini kehidupan kita itu diatur dengan syariat Islam. Amin. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para pemirsa CTV yang Allah, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.